Sobat muslim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala riyadul jannati lisalikin at-tariqata ahlal widadi wa naddara wujuhal muttaqin al-mukhlisin min ibadihi wassalatu wassalamu ala man kana al-istighfar wal adhkar min awradihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudih amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan rasa beserta puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang banyak. Mulai dari kita membangun mata sampai menutup mata kembali. Berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga lantas Allah Subhanahu wa taala pernah menegaskan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wahai hambaku, jika engkau ingin menghitung nikmatku maka tidak akan bisa selama-lamanya. Meski daunan-daunan di muka bumi ini kita kumpulkan menjadi satu untuk menjadi kertasnya. Kita kumpulkan rantingan-rantingan di muka bumi ini, kita kumpulkan menjadi satu untuk menjadi penanya. Dan bahkan lautan di muka bumi ini kita kumpulkan menjadi satu untuk menjadi tintanya. Maka kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang telah diberikan kepada kita. Kedua kalinya, salawat beriringkan salam mari senantiasa kita cucurkan kepada sosok figur pemimpin umat manusia. Beliau rela korbankan harta, beliau rela korbankan jiwa, bahkan nyawa ia pun rela korbankan demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau yang tidak pernah main PlayStation, tapi namanya action di hati kita. Beliau yang tidak pernah makan jagung, tapi namanya agung sampai langit ketujuh. Dan beliau tidak pernah makan kangkung, karena di zaman beliau memang tidak ada kangkung. Siapa yang tak kenal dengan beliau? Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di hari akhirat kelak nanti. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuka buku sejarah, akan kita temukan di situ banyak para sahabat-sahabat yang masuk Islam dari berbagai golongan. Ada sahabat yang masuk Islam dari golongan laki-laki. Ada sahabat yang masuk Islam dari golongan perempuan. Ada sahabat yang masuk Islam dari golongan hamba sahaya. Dan ada sahabat yang masuk Islam dari golongan anak-anak kecil. Namun hadirin, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas ketiga golongan orang tersebut siapa saja yang masuk Islam. Saya akan membahas satu orang yang masuk Islam dari golongan anak-anak kecil, yaitu siapa lagi kalau bukan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Siapa yang tak kenal dengan Imam Ali karamallahu wajhah, dengan kecerdasan, dengan kepemimpinan, dan dengan ketangguhan beliau, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan beliau gelar dengan sebutan Asadullah. Beliau merupakan Khulafa ar-Rasyidin yang keempat pada masanya. Beliau orang yang gagah, yang cerdas, yang berilmu, dan kewibawaannya sangatlah luar biasa. Ada banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Namun dalam hal ini
saya akan menyebutkan dua keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Seperti apa yang dikatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan yang pertama, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Saya kotanya ilmu dan Ali pintunya. Bagaimana kalian ingin masuk ke kota kalau tidak melalui sebuah pintu? Bagaimana kalian ingin sampai kepada ilmuku kalau kalian tidak melalui Imam Ali karamallahu wajhah? Di sini jelas sekali bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan menunjukkan bahwasanya Imam Ali karamallahu wajhah adalah orang yang cerdas, yaitu orang yang sangat luar biasa kecerdasan ilmunya. Sehingga dengan pernyataan ini ada beberapa golongan orang-orang yang tidak mempercayai apakah Ali benar-benar orang yang berilmu. Maka mereka bersepakat untuk menemui Imam Ali karamallahu wajhah dan bertanya dengan satu pertanyaan. Yang pertanyaan ini apabila dijawab oleh Imam Ali karamallahu wajhah dengan jawaban yang sama, maka Imam Ali bukanlah orang yang pintar. Namun ketika satu pertanyaan dijawab oleh Imam Ali karamallahu wajhah dengan 4 jawaban yang berbeda, maka mereka akan mengakui bahwasanya Imam Ali karamallahu wajhah adalah orang yang cerdas. Pada suatu ketika mereka datang ke kediaman Imam Ali karamallahu wajhah dengan secara bergiliran. Orang yang pertama mengatakan atau memberikan pernyataan kepada Imam Ali karamallahu wajhah, "Ya Imam Ali, bolehkah kami bertanya dengan satu pertanyaan?" Maka dengan lantas Imam Ali karamallahu wajhah menjawab, "Boleh, silakan wahai saudaraku." Maka pertanyaan yang pertama yang diberikan oleh orang tersebut, "Wahai Imam Ali, wahai Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?" Maka Imam Ali karamallahu wajhah setelah mendengar pertanyaan ini menjawab dengan tegas bahwasanya yang lebih utama adalah ilmu. "Wahai Imam Ali, kenapa engkau memberikan jawaban yang lebih mulia adalah ilmu?" Imam Ali karamallahu wajhah menjawab bahwasanya ilmu adalah warisan daripada baginda nabi-nabi kita, sedangkan harta adalah warisan Qarun dan Fir'aun. Maka setelah mendengar jawaban tersebut, orang ini kembali ke rumahnya. Dan keesokan harinya datang lagi seseorang yang bertanya kepada Imam Ali karamallahu wajhah dengan pertanyaan yang sama seperti orang yang bertanya kemarin. "Wahai Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?" Maka Imam Ali karamallahu wajhah menjawab, "Yang lebih utama dari keduanya adalah ilmu." "Apa landasan engkau wahai Ali mengatakan bahwasanya ilmu adalah lebih utama daripada harta?" Maka Imam Ali karamallahu wajhah memberikan alasan, "Kalau ilmu mereka akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang akan menjaga mereka." Kemudian setelah mendengar pernyataan ini, orang tersebut pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya datang lagi orang untuk bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Imam Ali karamallahu wajhah, "Wahai Ali, manakah yang lebih mulia antara ilmu dan harta?" Maka Imam Ali menjawab dengan sangat tegas bahwasanya ilmulah yang lebih utama ketimbang harta. Kemudian orang ini bertanya lagi, "Wahai Ali, apa landasan engkau mengatakan ilmu lebih berharga, lebih utama daripada harta?" Imam Ali karamallahu wajhah menjawab, "Kalau ilmu engkau bagi-bagikan, ilmu akan bertambah. Sedangkan harta ketika engkau bagi-bagikan akan berkurang." Setelah mendengar pernyataan ini, orang tersebut kembali lagi. Dan keesokan harinya datang lagi seseorang yang terakhir yang ingin mengetes kemampuan daripada Imam Ali karamallahu wajhah. Mereka bertanya lagi seperti apa yang ditanyakan oleh teman-teman sebelumnya, "Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta?" Maka dengan lantas Imam Ali karamallahu wajhah menjawab bahwasanya ilmulah yang lebih utama daripada harta. Kenapa? Karena orang yang mempunyai banyak harta akan mempunyai banyak musuh. Sedangkan orang yang memiliki banyak ilmu akan memiliki juga banyak teman. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut betapa luasnya pengetahuan Imam Ali karamallahu wajhah. Satu pertanyaan dijawab dengan 4 jawaban yang berbeda, sehingga para golongan-golongan tersebut mengakui kecerdasan Imam Ali karamallahu wajhah.
melalui sebuah pertanyaan satu yang dijawab dengan jawaban yang berbeda, dengan 4 jawaban yang berbeda. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, julukan atau keistimewaan yang dimiliki Ali yang kedua adalah Imam Ali karamallahu wajha dijuluki sebagai Asadullah, yaitu singanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya teringat sebuah kisah dari guru saya. Mereka pernah berkisah bahwasanya ketika perang Honda terjadi, para kaum muslimin membuat parit yang jauhnya, yang besarnya hingga 15 meter. Sehingga ketika suatu perang itu terjadi, banyak orang kafir yang masuk jebakan parit Honda tersebut dan mereka mati di dalamnya. Sedangkan ada satu orang yang sangat luar biasa dari kalangan kafir Quraisy yang mereka menggunakan kuda melompat ke tempat perbatasan kaum muslimin dan menantang semua umat muslim untuk mengajak duel atau one by one. Ternyata ketika mendengar pernyataan tersebut, baginda Rasul SAW menawarkan pada sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah yang ingin bermusuh atau melawan daripada kafir Quraisy yang ternama tersebut? Maka seketika itu Imam Ali yang masih kecil menunjuk tangan, ana ya Rasulullah, saya baginda Rasulullah, saya yang ingin berperang melawan mereka. Maka Rasulullah SAW melihat keberanian Imam Ali, memberikan pernyataan lagi kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang ingin melawan daripada pemuka atau pemimpin kafir Quraisy tersebut? Maka tidak ada sahabat yang lain menunjuk kecuali Imam Ali karamallahu wajhah sampai ketiga kalinya. Maka setelah melihat keberanian Imam Ali karamallahu wajhah, Rasulullah SAW memerintahkan Imam Ali, Ali silakan engkau maju. Maka dalam suatu riwayat terjadilah suatu peperangan yang sangat-sangat dahsyat antara kedua orang tersebut. Sehingga dikatakan di dalam riwayat Imam Ali karamallahu wajhah, saking beratnya musuh orang kafir tersebut, ia hampir terjatuh dan terduduk. Sehingga kepala Imam Ali karamallahu wajhah sendiri itu berdarah. Namun Imam Ali yang dijuluki dengan Asadullah membalikan keadaan tersebut sehingga ia bisa membelah semua daripada orang kafir tersebut yang menantang sehingga ia meninggal dunia. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua keistimewaan tersebut, inilah yang sebenarnya harus dimiliki oleh pemuda-pemuda muslim, kecerdasan dan ketangguhan yang harus kita miliki sebagai umat muslim, khususnya bagi para pemuda. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.